Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, berdiri di atas perjanjian abadi dari Tuhan. Saya ulangi, berdiri di atas perjanjian abadi dari Tuhan. Pesan Tuhan hari ini sangat dahsyat untuk kita. Siapkan hatimu untuk menerima berkat janji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hati kami semua terbuka untuk firman-Mu. Iman percaya kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Berkati firman ini, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati seluruh yang mendengar, baik offline yang ada saat ini maupun online di rumah-rumah di mana mereka berada, bahkan di seluruh dunia. Berkati firman ini menjadi kekuatan yang dahsyat bagi kami. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Saya ulangi bahwa judul firman Tuhan yang memberkati kita hari ini adalah berdiri di atas perjanjian abadi dari Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 3. Demikian firman Tuhan, Yesaya 55 ayat 3. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Tuhan selalu membuat perjanjian kepada umatnya. Dibuat perjanjian kepada Nuh, kepada Abraham, kepada Nuh, kepada Daud, dibuat perjanjian. Janji berkat, janji penyertaan. Ya. Dalam teologi disebut janji inilah covenant, perjanjian dari Tuhan. Ya, kepada kita, kepada umat-umatnya. Perjanjian ini datangnya dari Tuhan. Aku akan memberkati engkau. Kepada Abraham, aku akan membuat engkau banyak dan seluruh bangsa di bumi akan menjadi dapat berkat daripadamu. Covenant. Kepada Daud, kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya. Luar biasa, ya. Apa perbedaan perjanjian manusia dengan perjanjian yang dibuat Allah yang disebut dengan covenant ini? Kalau perjanjian manusia itu ada keseimbangan, ya, selalu perjanjian dibuat di hadapan notaris. Ya, perjanjian. Pada hari ini tanggal sekian saya notaris bernama ini membuat perjanjian seperti ini, misalnya perjanjian pengikatan jual beli tanah. Si A menjual kepada si B nomor sekian, dibayar dulu sekian. Itu seimbang, ya, kedua belah pihak. Beda dengan covenant yang datang dari surga kepada kita, kepada umat-umat Tuhan. Dia searah dari Tuhan, ya, searah. Dikatakan aku akan memberkati engkau Abraham. Searah dari surga. Tuhan berkehendak memberkati Abraham dan kita. Kita adalah anak-anak rohani, keturunan Abraham. Searah dari surga. Statement itu statementnya Tuhan. Jadi covenant itu searah dari Tuhan datang kepada kita. Oleh karena itu, umat-umat Tuhan, orang-orang percaya kita harus berdiri tegap di atas perjanjian ini. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita harus berdiri tegap di atas perjanjian ini. Ada 4 poin dari firman Tuhan yang kita dengarkan dalam Yesaya 53 ini. Pertama, sendengkanlah telingamu, datanglah kepadaku, kata Tuhan. Sendengkanlah telingamu, datanglah kepadaku. Menyendengkan telinga itu kepada Tuhan adalah mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Dan yang memerintah menyendengkan telinga itu adalah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga tidak ada satu keraguan kita pun untuk menyendengkan telinga kita dan datang kepada Tuhan. Kalau ada keraguan datang kepada Tuhan, ingat itu dari setan.
dihalangi supaya tidak datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, langkah kita harus maju tegap datang kepada Tuhan. Kalau dihalangi setan, thinking dia, saya akan datang kepada Tuhan. Bersyukur hari ini kita datang kepada Tuhan. Ya, itu Tuhan berkehendak dan Tuhan menyambut kita hari ini. Baik yang offline yang ada hari ini maupun yang online, Tuhan menyambut kita. Sendengkan telinga kita kepada Tuhan. Dengar bagaimana orang yang menyendengkan telinga, ya. Bagaimana orang yang menendangkan telinga? Kalau orang yang menendangkan telinga kepada Tuhan, kita dengar apa sih pesan Tuhan di hidup saya? Apa pesan Tuhan untuk gerejanya? Apa pesan Tuhan untuk keluarga, untuk pribadi? Itu yang harus kita lakukan. Ada banyak orang yang membuat kesimpulan-kesimpulan di pikirannya sendiri yang bukan dari Tuhan. Ada banyak manusia membuat kesimpulan-kesimpulan dalam pikirannya yang bukan dari Tuhan. Saya ulangi itu. Ya. Sehingga langkahnya melenceng. Itu makanya sendengkan telingamu. Tidak terlepas itu orang hebat, orang biasa, orang rendah, justru orang hebat. Justru orang yang hebat, ya, yang membuat kesimpulan yang melenceng dari Tuhan. Coba dengarkan Sarah itu. Tuhan sudah berjanji, aku akan memberkati engkau. Karena dia sudah mandul, ya, sudah tidak memungkinkan punya anak lagi. Maka apa dibilang Sarah? Sarah membuat kesimpulan sendiri di luar apa yang Tuhan perintahkan. Dikatakan, Abraham, ambillah budakku itu, karena aku tidak bisa melahirkan lagi, supaya dia melahirkan anak kepadamu. Apakah statement itu dari Tuhan? No. Apakah kesimpulan itu dari Tuhan? Tidak. Itu kesimpulan Sarah yang bertentangan dengan kovenant, janji Tuhan. Justru sewaktu dia mandul, supaya kovenant itu benar-benar terjadi, bukan karena manusia, bukan karena dunia, tapi janji Tuhan akan terjadi. Tapi Sarah membuat kesimpulan. Hari-hari ini anak-anak Tuhan dalam kondisi yang seperti ini berhenti membuat kesimpulan-kesimpulan yang merusak jalanku, jalanmu, jalan kita sendiri. Berhenti membuat kesimpulan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi carilah keputusan dan kesimpulan yang memang Tuhan berkenan. Ini pesan Tuhan kepada kita, salah satu pesan Tuhan kepada kita hari ini. Lalu bagaimana membuat kesimpulan? Kita tanya Tuhan. Iya dong, kita datang kepada Tuhan. Sebab kalau kita dalam kovenant perjanjian Tuhan, maka kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Apa yang Tuhan perintahkan, itu yang kita lakukan. Jangan kita buat kesimpulan itu salah. Tuhan tidak berkenan. Maka kita akan hingar-bingar, akan capek. Tidak akan sampai tujuan. Kenapa? Karena kesimpulan sendiri. Berhenti membuat kesimpulan sendiri. Tapi cari kesimpulan Tuhan. Gereja ini itu tugasnya. Maka yang dipakai mata, ada yang dipakai sebagai nabi atau sebagai yang punya nubuat. Ya dari gereja ini. Bukan hanya pekerja, bukan hanya gembala sidang, enggak. Dipakai Tuhan untuk masuk ke wilayah itu. Ya, untuk masuk ke wilayah itu. Yang kedua, pesan Tuhan, dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kita dengar Tuhan, ya. Kita dengar Tuhan, maka kita akan hidup. Di setiap bilik hati manusia ini, ada yang Tuhan siapkan tempat Tuhan di dalam hati manusia. Mau orang percaya, mau tidak percaya, semua orang, mau orang apapun itu, mau orang terpandang, mau orang apa, ada satu tempat yang memang Tuhan tempatkan tempatnya Tuhan. Itu pasti. Maka semua orang bisa mendengarkan Tuhan. Semua kita harus bisa mendengarkan Tuhan. Ya, karena ada tempat Tuhan di hati kita, mulai dari Nabi Adam.
Kalau Yesaya 16 katakan, Yesaya 54 ayat 16 dikatakan, ya, sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi, yang mengembuskan api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk memusnahkannya. Dalam situasi yang sulit seperti ini, sekarang ini, masa COVID seperti ini, ya, masa Tuhan tidak bisa membuat senjata pemusnah? Ya, firman Tuhan sudah mengatakan, aku membuat senjata dan aku membuat senjata pemusnah. Lalu kenapa tidak dimusnahkan Tuhan? Kalau saya sebagai hamba Tuhan menerima jawabannya, Tuhan menginginkan semua manusia di dunia ini dalam kondisi ini fokus kepada Tuhan. Makanya jangan fokus kepada COVID, ya, fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada sakit penyakit dan persoalan, fokus kepada Tuhan. Dan Tuhan menginginkan semua manusia di muka bumi ini murni menyembah Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan hari-hari ini. Oleh karena itu kita harus tetap berdoa. GPI Narwastu harus tetap berdoa. Tuhan, buat senjata pemusnah. Musnahkan sakit penyakit ini. Tetap berdoa. Tetap berdoa. Itu salah satu topik doa gereja kita. Dimusnahkan ini. Disehatkan kita semua, ya, dilindungi kita semua, umat-umatnya, bahkan seluruh dunia, diberkati kita semua. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Itu covenant Tuhan, itu perjanjian Tuhan kepada saya, kepada kita semua. Jangan ragu. Itu janji Tuhan. Janjinya kepada kita. Dan Tuhan akan memberikan kehidupan abadi, ya. Dengarkanlah Tuhan, kamu akan hidup. Tuhan akan memberikan kehidupan abadi selama-lamanya, hidup kita selama-lamanya sampai ke surga, ya. Ini menjadi kegembiraan kita mengikut Tuhan. Kalau kita hanya di dunia ini berharap, kita sia-sia. Tetapi di balik kehidupan kita ini ada surga yang kekal, ya, yang memang tempat orang-orang percaya. Disitulah kita abadi. Tugas kita apa di situ? Memuji, menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan saja. Di situ kerjaan kita. Itu makanya di dunia ini kita harus berlatih menyembah Tuhan. Di gereja, di rumah, di tempat pekerjaan, di mana saja kita harus berlatih menyembah Tuhan. Karena tugas kita forever and ever menyembah Tuhan. Kalau kita pun berhasil, kita tetap menyembah Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Dalam keadaan gagal kita menyembah Tuhan. Kehidupan abadi Tuhan siapkan kepada kita. Yang ketiga adalah beberapa covenant yang disampaikan Tuhan. Pertama kepada Nuh. Ya. Nuh janjinya apa? Setelah dihanguskan bumi ini semua, Tuhan berjanji, aku tidak akan lagi membuat air bah. Tidak menghukum manusia air bah. Makanya kan gak ada air bah, paling banjir, ya kan? Banjir sampai segini kita, ya. Air bah enggak, Tuhan sudah berjanji. Bukan begitu cara Tuhan lagi, bukan air bah lagi. Covenant kepada Abraham, janji kepada Abraham, oleh keturunanmu, oleh keturunan Abraham semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Oleh keturunan Abraham semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kejadian 22 ayat 18. Semua bangsa di bumi termasuk saya. Termasuk segala suku. Orang Chinese, orang Jawa, orang Batak, Papua, semua mendapat berkat, semuanya mendapat berkat dari Abraham. Bagaimana caranya? Kalau Tuhan berjanji, tidak akan ada membatalkan janji itu. Sebab itu bukan janji manusia, tidak akan ada membatalkan, percaya. Mari kita ikuti bagaimana cara Tuhan, supaya semua bangsa diberkati. Kemudian untuk Abraham penggenapan janji Allah, ya, menggenapinya menjadi berkat, Mesias Tuhan Yesus akan lahir. Kalau di Galatia 3:16 dikatakan, Galatia 3:16, adapun kepada Abraham dicurahkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya.
Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, ya, kepada keturunanmu, yaitu Yesus Kristus. Maka seluruh bangsa akan mendapat berkat di seluruh bumi ini melalui Abraham. Di dalam Galatia 3:16 dikatakan melalui Yesus Kristus yang sudah lahir ke dunia ini. Apa janji Tuhan kepada Raja Daud? 2 Samuel 7 13-16. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh. Ya, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Kerajaan Daud sudah habis, nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi kerajaan Daud. Tapi sekali Tuhan berkata kerajaan Daud akan kokoh. Bagaimana caranya? Ini firman Tuhan. Ya, keturunan Daud akan lahir Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali Tuhan berjanji, janji itu tidak akan lenyap sampai selama-lamanya. Itulah kehebatan kita, hak prerogatif kita sebagai pengikut Tuhan. Bahwa kita ada janji Tuhan yang memberkati kita. Izinkan saya bersaksi tentang perjanjian, tentang janji Tuhan itu. Sewaktu aku, ini mungkin kesaksian yang kedua kali, ya. Sewaktu dibaptis Roh Kudus dalam kebaktian 10 malam, di gereja kita ada kebaktian 10 malam, ya, khusus untuk pencurahan Roh Kudus, itu dahsyat luar biasa. 10 malam berturut-turut sampai hari ke-50. Lalu saya dibaptis Roh Kudus, senangnya luar biasa, enjoy-nya luar biasa. Ya. Waktu itu hanya satu pesan yang saya dengar, yang saya terima. Kurapi engkau dari ujung rambut hingga ujung kakimu untuk kupakai. Aku masih SMP kelas 1 itu. Kemana saya melangkah, ini yang kupegang terus. Saya tidak mau melari dari janji ini. Janji Tuhan kepada kita semua pasti ada. Pasti ada. Pegang janji itu. Mau digoyang ke kiri, digoyang ke kanan, pegang janji Tuhan. Berdiri tegap di janji Tuhan. Suatu saat di kebaktian 10 malam, dalam keadaan ekonomi yang susah, ekonomi kami. Ya, kita kalau ke gereja itu naik angkot dulu. Turun sambung angkot. Habis itu harus naik becak, lalu kita jalan kaki aja untuk irit. Serius kesaksian ini. Di dalam kondisi begitu, waktu kebaktian 10 malam, Tuhan berkata, aku akan beri engkau mobil. Tidak ada uang. Itu biasanya saya katakan kepada istri saya, supaya dia tidak siap-siap. Ya kan? Tidak ada uang. Tapi sekali Tuhan berjanji, saya pegang janji itu. Saya pegang. Mungkin Tuhan melihat saya, kasihan ini Pak Kasten ini. Dia naik angkot, sambung angkot, harusnya naik becak, jalan kaki sedikit, sampai ke gereja, keringat. Saya enjoy itu ibadah itu. Begitu pujian dinyanyikan di sini, saya udah nangis itu di belakang. Saya menangis itu. Lagu pertama saya menangis. Ya. Kenapa? Saya pegang tutup janji Tuhan itu. Dan itu digenapi, saudara-saudaraku. Begitu saya dapat mobil, apa yang saya inginkan? Mudah-mudahan hujan turun. Kalau hujan turun, saya ajak istri saya, anak saya jalan. Biarkan dia turun, saya akan jalan terus. Karena kalau saya naik motor, gak bisa kan? Harus singgah dulu. Suatu saat Tuhan berjanji dalam kebaktian 10 malam itu, saya orangnya berdoa, ya kalau tegas-tegas, kalau nyaring gitu loh, gak nahan-nahan suara. Senang gitu, plong memuji Tuhan gitu. Lalu saya bilang, Tuhan, saya tidak mau hanya di gereja berdoa seperti ini bebas. Saya suka juga di rumah saya memuji-muji Tuhan dengan bebas. Tapi bagaimana Tuhan, kalau aku muji-muji Tuhan sekarang di rumahku, tetangga nanti ribut, didengar Tuhan. Gak bisa aku memuji-muji Tuhan. Terganggu tetangga Tuhan. Serius saya berdoa begitu. Malam-malam ke-8 itu. Dari 10 malam. Tuhan mengatakan bangun rumahmu, buat di situ kamar doa, berdoa engkau memuji Tuhan.
Lama aku bergumul di mana tempat ini. Di mana tempat ini. Sering diperhadap kepada mimpi saya satu tempat itu. Saudara-saudara, kalau janji Tuhan itu saya pegang. Saya pegang. Sekali Tuhan berjanji, tidak akan bergeser. Dan terjadi saudara-saudaraku. Terus saya bangun rumah. Dan di situ ada kamar doa. Saya sering berdoa di situ. Kalau jam 2 saya dini hari bangun, ya, saya berdoa di situ. Saya berdoa di situ. Sewaktu minggu kemarin kita offline tidak bisa. Saya tidak ada menyalahkan satu orang pun. Dan tidak ada saya telepon siapapun. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kami ini ke ibadah apa Tuhan? Online kah Tuhan atau offline? Saya berdoa di situ jam 2 dini hari. Ada remah kepada Tuhan kepada saya, buat offline dan buat online, dua-duanya jalan. Maka saya japri teman-teman kita semua, mohon masukan bagaimana kita kalau offline. Pada umumnya mendukung. Pasti Mare-Mare juga dari Papua mendukung. Offline saja. Tapi hari ini kita bukan hanya offline, tapi itu juga online. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tidak ada alasan saudara-saudara tidak memberikan firman Tuhan kepada orang lain. Balikan link ini. Bagikan link ini kepada siapa saja. Link GP Nerwastu, bagikan saja. Tuhan akan menjangkau mereka dengan cara ini. Dua-duanya jalan. Saudara-saudara, ada banyak janji Tuhan secara pribadi dikatakan kepada kita, kepada saya. Dan itu biasanya kalau Tuhan berpesan sesuatu, catat. Catat, harus ada buku catatanmu. Ikuti itu terus. Ikuti terus. Pasti sampai janji Tuhan. Yang membatalkan janji Tuhan hanya kita. Kita tidak setia. Tidak pernah batal janji Tuhan. Baik secara orang per orang maupun secara global. Janji Tuhan tidak pernah batal. Yesaya 54 ayat 3 dikatakan, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janji Tuhan kepada umat Tuhan mengembang ke kanan, ke kiri. Kita nyanyikan lagu ini dulu. Dari refrennya. Sebab engkau kan mengembang ke kanan, ke kiri. Ayo nyanyi. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Dari yang pertama. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghema, pancangkan talinya dan pancangkan kokoh patoknya. Sebab engkau akan mengembang. Sebab engkau kan mengembang ke kanan, ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Siapkanlah dirimu. Siapkanlah dirimu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Pegang firman ini. Tidak persoalan keadaanmu apa. Tidak persoalan keadaan susah. Pegang janji Tuhan ini. Janji Tuhan inilah yang membuat kita semangat. Walaupun dalam persoalan, walaupun dalam permasalahan. Karena ada janji Tuhan. Ada kekuatan dari Tuhan.
Jangan ada yang merasa lelah. Jangan ada yang merasa putus asa. Rasa putus asa sudah dari setan, supaya tidak berjumpa kita dengan Tuhan. Lawan itu setan. Yang keempat adalah aku mengikat perjanjian abadi menurut kasih setia yang teguh ya kujanjikan kepada Daud. Tuhan mengikat perjanjian abadi. Tuhan mengikat perjanjian abadi kepada tokoh-tokoh, kepada kita. Ya, diikat perjanjiannya. Dan ingat Alkitab itu perjanjian. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama sudah lama diperbaharui oleh perjanjian baru, datangnya Tuhan Yesus Kristus. Maka seluruh perjanjian itu digenapi oleh Yesus Kristus. Luar biasa. Kisah Para Rasul 13 ayat 34 dikatakan, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Yesus maksudnya. Dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud. Dikutip, diulang lagi dalam Kisah Para Rasul. Ya. Tuhan Yesuslah yang menggenapi seluruh perjanjian itu. Baik perjanjian kepada Nuh, baik perjanjian kepada Abraham, baik perjanjian kepada Daud, itu digenapi di dalam diri satu orang, Tuhan Yesus. Dia adalah perjanjian baru. Diperbaharui janji itu. Yohanes 10 ayat 9 mengatakan, akulah pintu, kata Tuhan Yesus. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ini janji Tuhan kepada umat-umatnya, kepada GPI Narwastu. Masuklah melalui pintu itu, akan menemukan padang rumput. Perjanjian Tuhan Yesus itu tidak hanya sekedar janji. Dia buat darah perjanjian. Tidak ada perjanjian di dunia ini yang dikuatkan dengan darah. Paling stempel. Tapi stempel perjanjian Tuhan Yesus dengan saya dan saudara-saudara, stempelnya darah Yesus. Darah itu ditumpahkan untuk saya dan saudara-saudara. Kenapa kita ragu mengikut Tuhan? Kalau ada persoalan sedikit kita lalu mulai goyang. Ada darah perjanjian. Darah Yesus yang dicurahkan. Dikatakan dalam Lukas 22 ayat 20 dikatakan, demikianlah juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Darah itu adalah perjanjian baru. Darah Yesus. Darah Yesus. Sewaktu dia di Kalvari, sewaktu dia disalib itu, setelah dia disalibkan dia mengatakan, sudah selesai, it's finished, it's finished. Artinya bahwa segala kekuasaan, kuasa setan telah ditaklukkan melalui kematian dan kebangkitannya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di salib itu telah diselesaikan. Yesus adalah the new covenant. Kristus adalah perjanjian baru. Semua perjanjian itu digenapkan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Perjanjian kepada Nuh tidak mendatangkan air bah lagi. Digenapkan dalam Tuhan Yesus Kristus. Perjanjian kepada Abraham, semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Digenapkan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Saya mendapat berkat hari ini dari keturunan Abraham, Daud melalui Yesus Kristus. Baca silsilah Tuhan Yesus di dalam Matius 1 ayat 1 dan seterusnya. Digenapkan perjanjian itu di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Daud mengatakan janjinya, kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Kerajaan Daud sudah habis. Iya. Tapi sekali Tuhan berkata kerajaan Daud tidak akan habis,
tetapi kokoh selama-lamanya sampai hari ini. Kalau kita ada di Narwastu hari ini, inilah kerajaan Daud, kerajaan Tuhan yang dibangun di dalam diri Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Tidak akan hilang perjanjian itu, saudara-saudara. Kesimpulan daripada khotbah ini, berdiri teguh di atas perjanjian abadi dari Tuhan. Saya ulangi, kita berdiri teguh di atas perjanjian abadi dari Tuhan. Sekalipun saudara-saudara saya dibanting-banting atau apapun persoalan hari ini, sekalipun engkau dalam keadaan susah hari ini, Tuhan berpesan tetap berdiri teguh di atas perjanjian abadi dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua bangkit berdiri. Sewaktu kita berdoa, sampaikan doamu kepada Tuhan. Jangan ada yang diam. Sampaikan permohonanmu langsung kepada Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri. Sampaikan. Sebab engkau akan mengembang. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, turunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, Pancangkanlah, lapangkanlah tempat kemahmu. semuanya nih. Bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, Sebab engkau akan mengembang. sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, Siapkanlah dirimu, siapkanlah siapkanlah dirimu, siapkanlah